Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Delviana Putri dengan NPM 02272411006 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada video ini, saya akan membahas ringkasan materi keuangan dan perbankan syariah yang mencakup beberapa topik utama. Materi yang akan saya rangkum dalam video ini meliputi yang pertama, teori keuangan dan perbankan syariah, yang kedua, praktik perbankan syariah di Indonesia, yang ketiga, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia, yang keempat, peran lembaga industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah, yang kelima, transformasi Bank Indonesia setelah adanya otoritas jasa keuangan, dan yang keenam, inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, serta yang ketujuh, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Materi-materi ini sangat penting untuk dipahami karena perbankan syariah saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif dari perbankan konvensional, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan beretika. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa bank syariah hanyalah bank konvensional yang diganti nama atau diganti istilah. Padahal, jika kita pahami lebih dalam, perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional bukan hanya terletak pada istilah, tetapi pada filosofi, tujuan, mekanisme, dan nilai yang mendasarinya. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan mulai dari teori keuangan dan perbankan syariah, praktik perbankan syariah di Indonesia, optimalisasi infrastruktur, peran lembaga industri pendukung, transformasi Bank Indonesia setelah adanya otoritas jasa keuangan, inisiatif Bank Indonesia, hingga tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Teori keuangan dan perbankan syariah. Keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini tidak hanya mengatur bagaimana uang dikelola dan disalurkan, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, keuangan syariah tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem teknis, melainkan sebagai sistem yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Secara konseptual, keuangan dan perbankan syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sumber-sumber ini menjadi landasan dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi keuangan. Prinsip tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai akad dan mekanisme operasional yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Salah satu prinsip paling fundamental dalam keuangan syariah adalah larangan riba. Riba secara umum dapat diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang ditetapkan di awal tanpa mempertimbangkan hasil dari suatu usaha. Dalam konteks perbankan konvensional, riba biasanya diwujudkan dalam bentuk bunga. Bunga bersifat pasti dan harus dibayarkan oleh peminjam, terlepas dari apakah usaha yang dibiayai menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Dalam pandangan Islam, praktik seperti ini dinilai tidak adil karena menempatkan risiko sepenuhnya pada satu pihak. Selain riba, keuangan syariah juga melarang adanya gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad. Gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti ketidakjelasan objek transaksi, harga, kualitas barang, maupun waktu penyerahan. Larangan gharar bertujuan untuk melindungi para pihak dari potensi penipuan dan sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, setiap akad dalam keuangan syariah harus dibuat secara jelas, transparan, dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip larangan berikutnya adalah maisir, yaitu transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian. Dalam maisir, keuntungan diperoleh bukan dari aktivitas ekonomi yang produktif, melainkan dari keuntungan atau spekulasi semata. Keuangan syariah menolak praktik ini karena dinilai dapat merugikan salah satu pihak dan tidak menciptakan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian. Sebagai alternatif dari sistem berbasis bunga,
Keuangan dan perbankan syariah mengedepankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko atau yang sering disebut sebagai risk sharing. Prinsip ini menekankan bahwa keuntungan dan risiko harus ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Dengan demikian, tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara pasti tanpa ikut menanggung risiko. Prinsip risk sharing diwujudkan melalui berbagai akad dalam perbankan syariah. Salah satu akad yang paling dikenal adalah murabahah, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam akad ini, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak modal sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan karena keuntungan diperoleh berdasarkan kinerja usaha yang nyata. Selain murabahah, terdapat akad musyarakah, yaitu kerjasama usaha di mana semua pihak yang terlibat sama-sama menyertakan modal. Dalam akad musyarakah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak. Akad ini sering digunakan untuk pembiayaan usaha yang bersifat jangka menengah hingga panjang. Akad lain yang banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli yang menetapkan margin keuntungan. Dalam murabahah, bank membeli suatu barang yang kemudian dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati. Meskipun terlihat sederhana, akad murabahah tetap harus memenuhi prinsip syariah seperti kejelasan harga pokok, margin keuntungan, serta objek transaksi yang halal. Selain itu, terdapat akad ijarah, yaitu akad sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa. Dalam akad ijarah, bank memperoleh imbalan berupa ujrah atau sewa, bukan bunga. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan aset seperti kendaraan atau peralatan usaha. Melalui berbagai akad tersebut, keuangan dan perbankan syariah berupaya memastikan bahwa setiap transaksi memiliki dasar ekonomi yang nyata dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas keuangan dan mengurangi potensi krisis yang disebabkan oleh spekulasi berlebihan. Tujuan utama dari keuangan syariah tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada pencapaian maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam. Maqasid syariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keuangan, hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara etis, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori keuangan dan perbankan syariah merupakan sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral ke dalam aktivitas ekonomi. Sistem ini tidak hanya mengatur bagaimana uang dikelola, tetapi juga bagaimana keadilan dan kesejahteraan dapat diwujudkan melalui mekanisme keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Materi kedua yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Praktik perbankan syariah di Indonesia merupakan implementasi nyata dari teori dan prinsip keuangan syariah yang telah dijelaskan sebelumnya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas terkait. Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang secara formal sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Kehadiran bank ini menjadi tonggak awal penerapan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah. Seiring waktu, perkembangan perbankan syariah semakin pesat, terutama setelah adanya regulasi yang memberikan landasan hukum yang jelas bagi operasional bank syariah. Saat ini, struktur perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 3 jenis lembaga utama, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah merupakan bank yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah,
Unit usaha syariah adalah unit khusus dalam bank konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam. Sementara itu, bank pembiayaan rakyat syariah berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil dan usaha mikro dengan skala yang lebih terbatas. Dalam praktiknya, produk perbankan syariah di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 kategori utama, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa perbankan. Pada sisi penghimpunan dana, bank syariah menawarkan produk tabungan, giro, dan deposito syariah. Produk-produk ini menggunakan akad wadiyah dan murabahah, di mana nasabah tidak menerima bunga melainkan bagi hasil atau bonus sesuai dengan kinerja bank. Pada sisi penyaluran dana, bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat melalui akad yang disesuaikan dan dibutuhkan dan karakteristik usaha nasabah. Pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk yang paling dominan karena relatif mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pembiayaan musyarakah dan mudarabah juga digunakan untuk mendukung pengembangan usaha produktif, khususnya di sektor UMKM. Praktik perbankan syariah di Indonesia juga menekankan pentingnya kepatuhan syariah. Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa seluruh produk dan kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah bekerja berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu MUI. Selain pengawasan dari sisi syariah, bank syariah di Indonesia juga berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. OJK bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan kesehatan industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Pengawasan ini mencakup aspek permodalan, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan pangsa pasar. Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada faktor religius, tetapi juga pada kualitas layanan, inovasi produk, dan kepercayaan masyarakat. Namun demikian, praktik perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif. Inovasi produk, digitalisasi layanan, serta sinergi dengan sektor ekonomi halal menjadi faktor pendorong pertumbuhan industri ini. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan meningkatnya literasi masyarakat, perbankan syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam sistem keuangan nasional. Materi ketiga yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Optimalisasi infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Infrastruktur dalam konteks perbankan syariah tidak hanya terbatas pada bangunan fisik atau jaringan kantor, tetapi mencakup sistem regulasi, teknologi informasi, sumber daya manusia, sistem pembayaran, serta kerangka kelembagaan yang mendukung berjalannya aktivitas perbankan secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan industri keuangan modern, perbankan syariah dituntut untuk mampu bersaing dengan perbankan konvensional, baik dari segi kualitas layanan, kecepatan transaksi, maupun kemudahan akses bagi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi infrastruktur menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Tanpa infrastruktur yang kuat dan terintegrasi, potensi besar perbankan syariah di Indonesia akan sulit dimaksimalkan. Salah satu aspek utama dari infrastruktur perbankan syariah adalah kerangka regulasi dan kebijakan. Regulasi yang jelas, konsisten, dan mendukung sangat dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri dan nasabah. Di Indonesia, regulasi perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah hingga berbagai peraturan turunan yang mengatur aspek permodalan, produk manajemen risiko, dan tata kelola. Namun, regulasi saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan harmonisasi kebijakan antar lembaga-lembaga terkait. Optimalisasi infrastruktur regulasi berarti memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter, otoritas pengawas, dan lembaga pendukung lainnya
saling selaras dan tidak tumpang tindih. Harmonisasi ini penting agar industri perbankan syariah dapat berkembang secara stabil dan berkelanjutan. Selain regulasi, teknologi informasi dan digitalisasi menjadi elemen infrastruktur yang sangat menentukan. Di era digital, masyarakat menuntut layanan perbankan yang cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja. Perbankan syariah harus mampu mengembangkan sistem teknologi informasi yang andal, aman, dan terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Digitalisasi layanan seperti mobile banking syariah, internet banking, dan sistem pembayaran digital berbasis syariah menjadi kebutuhan mutlak untuk meningkatkan daya saing. Optimalisasi teknologi informasi dalam perbankan syariah juga berkaitan dengan efisiensi operasional. Dengan sistem teknologi yang baik, bank syariah dapat menekan biaya operasional, meningkatkan akurasi transaksi, serta memperkuat sistem pengendalian internal. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada nasabah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Aspek infrastruktur berikutnya yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia. Keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada kualitas SDM yang mengelola dan menjalankan operasional bank. SDM perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetisi di bidang perbankan dan keuangan, tetapi juga pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dan akad syariah. Optimalisasi SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkelanjutan. Perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan asosiasi industri memiliki peran penting dalam mencetak tenaga profesional yang kompeten di bidang perbankan syariah. Tanpa SDM yang berkualitas, infrastruktur lain yang telah dibangun tidak akan berfungsi secara optimal. Selain itu, infrastruktur sistem pembayaran syariah juga perlu diperkuat. Sistem pembayaran yang efisien dan sesuai prinsip syariah akan mempermudah transaksi keuangan masyarakat dan dunia usaha. Integrasi perbankan syariah dengan sistem pembayaran nasional menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa layanan perbankan syariah dapat digunakan secara luas dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Lanjut materi keempat, peran lembaga industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah tidak dapat dilakukan hanya oleh pihak bank syariah itu sendiri. Dibutuhkan peran aktif dari berbagai lembaga industri pendukung yang berfungsi sebagai ekosistem penunjang. Lembaga-lembaga ini berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan penguatan industri perbankan syariah di Indonesia. Salah satu lembaga pendukung yang memiliki peran sangat strategis adalah Dewan Syariah Nasional, yaitu Majelis Ulama Indonesia (SDN) atau MUI. SDN MUI bertugas mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar hukum syariah bagi produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Fatwa SDN MUI menjadi rujukan utama bagi bank syariah dalam merancang dan mengembangkan produk agar sesuai dengan prinsip syariah. Peran SDN MUI sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Tanpa adanya fatwa dan pengawasan syariah yang jelas, masyarakat dapat meragukan keabsahan praktik perbankan syariah. Oleh karena itu, keberadaan SDN MUI merupakan pilar utama dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Selain SDM MUI, Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ada di setiap bank syariah juga memiliki peran krusial. DPS bertugas mengawasi pelaksanaan operasional bank agar tetap sesuai dengan fatwa SDN MUI. DPS menjadi penghubung antara prinsip syariah dan praktik operasional sehari-hari di bank syariah. Lembaga pendukung lainnya adalah Asosiasi Industri Perbankan Syariah, seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Asosiasi ini berperan dalam memperkuat koordinasi antara pelaku industri, menyuarakan kepentingan industri kepada regulator, serta mendorong peningkatan standar praktik perbankan syariah. Melalui asosiasi, bank-bank syariah dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan best praktik dalam menghadapi tantangan industri. Peran lembaga pendidikan dan penelitian juga sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Perguruan tinggi yang memiliki program studi ekonomi dan keuangan syariah berperan dalam mencetak SDM yang kompeten dan terintegritas. Selain itu, penelitian yang dihasilkan oleh akademisi dapat
menjadi bahan masukan bagi regulator dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan perbankan syariah. Lembaga pendukung lainnya adalah lembaga penjaminan Lembaga pendukung lainnya adalah lembaga penjaminan dan lembaga pendanaan syariah yang berfungsi untuk memperkuat struktur pembiayaan dan mitigasi risiko. Kehadiran lembaga-lembaga ini membantu bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih aman dan berkelanjutan. Lanjut materi yang keempat, peran lembaga industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah tidak dapat dilakukan hanya oleh bank syariah itu sendiri. Dibutuhkan peran aktif dari berbagai lembaga industri pendukung yang berfungsi sebagai ekosistem penunjang. Lembaga-lembaga ini berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan penguatan industri perbankan syariah di Indonesia. Salah satu lembaga pendukung yang memiliki peran sangat strategis adalah Dewan Syariah Nasional. SDN atau MUI bertugas mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar hukum syariah bagi produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Fatwa SDN MUI menjadi rujukan utama bagi bank syariah dalam merancang dan mengembangkan produk agar sesuai dengan prinsip syariah. Peran SDN MUI sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Tanpa adanya fatwa dan pengawasan syariah yang jelas, masyarakat dapat meragukan keabsahan praktik perbankan syariah. Oleh karena itu, keberadaan SDN MUI merupakan pilar utama dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Selain SDN MUI, Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ada di setiap bank syariah juga memiliki peran krusial. DPS bertugas mengawasi pelaksanaan operasional bank agar tetap sesuai dengan fatwa SDN MUI. DPS menjadi penghubung antara prinsip syariah dan praktik operasional sehari-hari di bank syariah. Lembaga pendukung lainnya adalah Asosiasi Industri Perbankan Syariah. Seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia, asosiasi ini berperan dalam memperkuat koordinasi antara pelaku industri, menyuarakan kepentingan industri kepada regulator, serta mendorong peningkatan standar praktik perbankan syariah. Melalui asosiasi, bank-bank syariah dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan best praktik dalam menghadapi tantangan industri. Peran lembaga pendidikan dan penelitian juga sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Perguruan tinggi yang memiliki program studi ekonomi dan keuangan syariah berperan dalam mencetak SDM yang kompeten dan terintegritas. Selain itu, penelitian yang dihasilkan oleh akademisi dapat menjadi bahan masukan bagi regulator dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan perbankan syariah. Lembaga pendukung lainnya adalah lembaga penjamin dan lembaga pendanaan syariah yang berfungsi untuk memperkuat struktur pembiayaan dan mitigasi risiko. Kehadiran lembaga-lembaga ini membantu bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih aman dan berkelanjutan, khususnya kepada sektor UMKM. Lanjut materi kelima, yaitu transformasi Bank Indonesia setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap peran dan fungsi Bank Indonesia dalam sistem keuangan nasional, termasuk dalam pengembangan perbankan syariah. Sebelum adanya OJK, Bank Indonesia memiliki peran ganda, yaitu sebagai otoritas moneter sekaligus sebagai pengawas perbankan. Kondisi ini membuat Bank Indonesia memikul tanggung jawab yang sangat luas, mulai dari menjaga stabilitas nilai rupiah hingga memastikan kesehatan industri perbankan. Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, profesional, dan fokus. Sejak saat itu, Bank Indonesia lebih diarahkan untuk berkonsentrasi pada tugas utamanya sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran. Sementara OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan termasuk bank syariah. Transformasi peran ini membawa implikasi yang cukup besar bagi Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak lagi terlibat secara langsung dalam pengawasan mikro terhadap bank, tetapi tetap memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro.
Dalam konteks perbankan syariah, Bank Indonesia berperan dalam menciptakan kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang mendukung perkembangan industri ini. Salah satu bentuk transformasi tersebut terlihat dari fokus Bank Indonesia pada pengembangan kebijakan moneter syariah. Bank Indonesia mengembangkan instrumen moneter berbasis syariah yang dapat digunakan untuk mengelola likuiditas perbankan syariah. Instrumen ini penting agar bank syariah memiliki akses terhadap mekanisme pengelolaan likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus tetap terintegrasi dengan sistem moneter nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran syariah. Sistem pembayaran merupakan infrastruktur vital dalam perekonomian, dan Bank Indonesia memastikan bahwa sistem pembayaran yang digunakan oleh perbankan syariah berjalan secara aman, efisien, dan andal. Hal ini menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Transformasi Bank Indonesia setelah adanya OJK juga mencerminkan perubahan pendekatan dalam pengembangan perbankan syariah. Bank Indonesia tidak lagi berperan sebagai pengawas langsung, tetapi lebih sebagai fasilitator dan katalisator melalui kebijakan makroprudensial dan pengembangan infrastruktur keuangan. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan perkembangan syariah tanpa harus terlibat langsung dalam pengawasan operasional bank. Lanjut materi yang keenam, yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun fungsi pengawasan perbankan telah dialihkan kepada OJK, Bank Indonesia tetap memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif kebijakan dan program yang bersifat strategis, khususnya dalam bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengembangan ekonomi syariah. Salah satu inisiatif utama Bank Indonesia adalah pengembangan instrumen moneter syariah. Instrumen ini dirancang untuk membantu bank syariah dalam mengelola likuiditas tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan adanya instrumen moneter syariah, bank syariah dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam kebijakan moneter nasional, sehingga posisi perbankan syariah menjadi lebih sejajar dengan perbankan konvensional. Selain itu, Bank Indonesia juga aktif dalam mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia menyadari bahwa pertumbuhan perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sektor ekonomi real yang berbasis syariah. Oleh karena itu, Bank Indonesia mendukung pengembangan sektor-sektor seperti industri halal, UMKM syariah, dan keuangan sosial Islam sebagai bagian dari ekosistem yang saling terhubung. Inisiatif lainnya adalah peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Bank Indonesia secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip dan manfaat keuangan syariah. Peningkatan literasi ini diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah, sehingga pangsa pasar industri ini dapat terus meningkat. Dalam bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia juga mendorong integrasi perbankan syariah dengan sistem pembayaran digital nasional. Digitalisasi sistem pembayaran memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi transaksi. Bank Indonesia memastikan bahwa perkembangan sistem pembayaran digital tetap memberikan ruang bagi penerapan prinsip syariah. Selanjutnya materi yang ketujuh atau materi yang terakhir, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Namun di sisi lain juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Tantangan dan peluang ini perlu dipahami secara komprehensif agar pengembangan perbankan syariah dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan perbankan syariah adalah rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah. Banyak masyarakat yang masih memandang perbankan syariah hanya sebagai bank tanpa bunga, tanpa memahami perbedaan mendasar dalam prinsip, mekanisme, dan tujuan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kondisi ini menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah belum sepenuhnya optimal. Tantangan berikutnya adalah pangsa pasar perbankan syariah yang masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, kontribusi perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor demografis saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah.
melainkan dibutuhkan strategi pengembangan yang lebih inovatif dan kompetitif. Dari sisi internal industri, perbankan syariah juga menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus pemahaman syariah yang kuat. SDM yang berkualitas menjadi faktor kunci dalam pengembangan produk, manajemen risiko, dan pelayanan kepada nasabah. Tanpa SDM yang memadai, bank syariah akan kesulitan bersaing dalam industri perbankan yang semakin kompetitif. Selain itu, tantangan juga muncul dalam bentuk kompleksitas produk dan persepsi biaya. Sebagian masyarakat menilai bahwa produk perbankan syariah lebih rumit dan terkadang dianggap kurang kompetitif dari sisi harga dibandingkan produk perbankan konvensional. Persepsi ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk menyederhanakan produk dan meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan prinsip syariah. Di tengah berbagai tantangan tersebut, keuangan dan perbankan syariah juga memiliki peluang yang sangat besar. Salah satu peluang utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang etis, adil, dan berkelanjutan. Keuangan syariah menawarkan konsep keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kebermanfaatan ekonomi. Peluang lainnya adalah dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga terkait lainnya menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pengembangan industri ini. Dukungan ini menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Melalui digitalisasi, bank syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat di daerah terpencil. Teknologi digital juga memungkinkan inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Selain itu, integrasi perbankan syariah dengan ekosistem ekonomi halal menjadi peluang strategis yang sangat potensial. Sektor-sektor seperti industri halal, pariwisata halal, dan UMKM berbasis syariah membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah dapat berperan sebagai motor penggerak dalam pengembangan ekosistem ini, dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Keuangan dan perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian nasional. Kesimpulannya, secara keseluruhan, keuangan dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah memberikan alternatif sistem keuangan yang lebih inklusif dan berimbang. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi yang besar, terutama dengan dukungan regulasi, infrastruktur, serta peran aktif lembaga-lembaga pendukung. Transformasi peran Bank Indonesia dan sinerginya dengan Otoritas Jasa Keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah. Dengan demikian, tantangan seperti rendahnya literasi, keterbatasan SDM, dan persaingan dengan perbankan konvensional masih perlu diatasi secara serius. Upaya peningkatan literasi, inovasi produk, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah menjadi langkah strategis yang harus terus dilakukan. Dengan strategi pengembangan yang tepat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga pembahasan yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai keuangan dan perbankan syariah. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.